Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3901. Pada saat ini, Nuh tidak tahu apakah dia marah atau sedih, berbalik sendiri dan diam-diam kembali ke kamarnya dengan tongkatnya. Meski hati Nyonya Wilson tua sangat gundah, namun saat ini tidak ada lagi yang bisa dilakukan, hanya bisa dipaksa untuk menerima kenyataan Horiah kembali. Bagaimanapun, dia masih harus bergantung pada Wendy untuk mendukungnya, dan menyinggung perasaannya saat ini jelas bukan langkah yang bijaksana. Wendy melihat bahwa masalah telah berhasil diselesaikan, dan akhirnya lega, memegang Horiah dan berkata, "Bu, bangun, ayo pulang." Horiah menangis dan menganggukkan kepalanya, dengan wajah akhirat. Dia juga benar-benar tidak punya jalan kembali, jika tidak, dia tidak ingin kembali untuk melihat wajah Mrs. Wilson. Saat ini, keinginan terbesarnya adalah memiliki tempat berlindung dari angin dan hujan, atau setidaknya tidak perlu khawatir tentang makan 3 kali sehari. Kembali ke Rose Hill, ke Thompson Villa, adalah pilihan terbaik baginya pada tahap ini. Selain itu, dia senang putrinya yang tidak pernah termotivasi dan tidak pernah bekerja, sekarang memiliki karir sendiri. Dan karirnya berkembang cukup lancar, jadi dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang hidupnya ketika dia kembali. Benar-benar lega, dia akan mengikuti Wendy ke pintu, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berbalik, datang ke mobil Elaine, berkata dengan wajah bersyukur. "Elaine, untuk sekarang terima kasih banyak hal di masa lalu saya yang salah, tetapi tolong jangan melihat saya seperti itu, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda." Setelah mengatakan itu, Horiah langsung membungkuk pada Elaine. Elaine langsung bingung dengan sikap Horiah yang rendah hati. Sempat juga sedikit lengah, dengan canggung berkata, "Lihatlah dirimu, berteriak di depanku selama setengah hidup, tiba-tiba berbicara begitu ramah, hampir bagiku tidak akan utuh." Horiah menghela napas, berkata dengan suara rendah, "Sebelumnya aku tidak berpikir dengan benar, selalu berpikir untuk bertarung denganmu di depan wanita tua itu untuk kebaikan, untuk menekan kepala keluargamu yang kedua. Sekarang saya pikir, di depan wanita itu, orang-orang yang tidak berperasaan, apa gunanya bertarung, kepatuhan seumur hidup kepadanya, pada akhirnya di matanya, bahkan seekor anjing pun tidak berharga." Elaine tiba-tiba merasa sangat menyenangkan berkata, "Saya katakan Horiah, Anda benar sekali. Wanita tua yang mati itu sendiri adalah jantung serigala dan paru-paru anjing. Jika kamu memotong dagingmu sendiri untuk dia makan, dia tidak akan memikirkan kebaikanmu, melainkan menyeka mulutnya setelah makan. Ngomong-ngomong, kamu pikir dagingmu terlalu kayu?" Horiah mengangguk dan berkata dengan serius, "Pokoknya, aku sangat mengerti kali ini, mulai sekarang bahkan jika dia mati, aku tidak akan meneteskan air mata." Elaine mencibir, "Jika dia mati, saya tidak hanya tidak akan meneteskan air mata, tetapi saya akan membeli beberapa petasan dan merayakannya." Jacob mendengar ini, terbatuk 2 kali, dan mengingatkan, "Elaine, kamu hampir mengerti. Kamu tahu kamu berbicara tentang ibuku." Elaine memelototinya dan berkata dengan marah, "Jika kamu pikir kamu dekat dengan ibumu, maka kamu pindah di malam hari." Yakub berkata dengan suara menggelegar, "Mengapa saya harus pindah?" Elaine berkata, "Kamu pindah untuk melayani ibumu. Apakah kamu tidak ingin menjadi anak yang berbakti?" Yakub segera memiliki akal untuk menutup mulutnya. Dia juga menemukan bahwa jika Elaine adalah Tongsiu, wanita tua itu adalah sumbu terbaik, dijamin akan meledak pada titik sekecil apapun. Oleh karena itu, mereka masih tidak berutang ke kanak-kanakan, mengambil inisiatif untuk menemukan masalah ini. Pada saat ini, dari samping Wendy juga tampil ke depan, sikapnya sangat hormat dan berkata, "Bibi kedua. Sebelumnya saya juga memiliki banyak ketidaktahuan, tetapi tolong jangan marah kepada saya, di masa depan jika Anda mau, kami 2 keluarga juga bisa lebih dekat." Bab 3902. Elaine tidak menyangka bahwa sikap Wendy terhadapnya sebenarnya cukup hormat, dan suasana hatinya menjadi lebih baik dan lebih baik, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Di masa depan, aku akan menemukan ibumu untuk bermain." Kami saudara ipar memiliki satu pikiran, sangat marah dengan wanita tua yang sudah mati itu. Mengatakan itu Elaine dengan wajah misterius berbisik kepada Horiah dan berkata, "Aku memberitahumu Horiah, kepada wanita tua yang sudah mati ini, kamu tidak boleh tunduk. Dulu kamu terlalu tunduk padanya, terlalu toleran, dia dulu bullish,
kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan, bagaimanapun juga, dia adalah kepala keluarga. Tapi sekarang dia masih berpikir dia masih kepala keluarga Wilson. Hari-hari itu sudah lama berlalu. Dia tidak punya apa-apa sekarang, dan dia juga lebih tua. Dia tidak bisa mengalahkanmu, dia tidak bisa memarahimu, apalagi yang harus kamu takutkan. Jika kamu berlutut padanya, itu hanya korsleting otak. Jika aku jadi kamu, aku akan bergegas masuk segera setelah aku kembali, dan jika dia berani menghentikanku, aku akan menendangnya dari atas ke bawah. Berbicara tentang ini, dia secara emosional menjadi semakin bersemangat dan berkata dengan gigi terkatup. Jadi kamu tidak boleh menolaknya di masa depan. Jika dia berani memberi Anda cemberut lagi, Anda bisa memarahinya kembali. Jika dia berani membalas, pukul saja dia. Horiah terinspirasi dan menganggukkan kepalanya, kamu benar. Aku terlalu takut padanya. Takut bayangan psikologis. Tapi sekarang, dia hanya seorang wanita tua yang bahkan tidak bisa makan sendiri. Jadi apa masalahnya? Lagi pula, villa ini bukan miliknya, tapi milik Regnaru. Jika dia membiarkannya tinggal di sini, dia hanya bisa tinggal di sini, dan jika dia tidak membiarkannya, dia harus segera keluar. Elaine mengangguk dan berkata, cukup dalam pikiranmu, jika ada hal seperti itu di masa depan, kamu bisa memukulnya. Horiah mengepalkan tinjunya dan berkata dengan wajah tegas, oke. Kamu menunggu. Jika dia berani merekrut saya di masa depan, saya akan memukulnya. Wendy melihat bahwa ibunya sudah dibuat bingung oleh Elaine dan tidak sabar untuk bergegas masuk dan memukuli neneknya, jadi dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan kedua wanita ini terus berbicara, jika tidak situasinya pasti akan menjadi tidak terkendali. Jadi dia berkata, Bu, ayo cepat masuk. Kamu bisa mencari kamar kosong dulu, lalu bersihkan dan bereskan, lalu pergi menyapa kakak. Oke. Dalam hatinya, Horiah juga merindukan anaknya. Dia tidak melihatnya untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahu bagaimana putranya, sekarang, telah pulih. Jadi, dia kemudian buru-buru berkata dengan sopan kepada Elaine, Elaine, kalau begitu aku masuk dulu, mari kita bicara lain kali. Elaine masih agak tidak sabar, tetapi dia tidak tinggal lebih lama lagi dan berkata, oke, cepat masuk. Horiah pergi ke villa bersama putrinya. Elaine melihat ke pintu sebentar, lalu duduk kembali di mobil dan berkata dengan wajah sombong, Horiah benar-benar pemberontak, ini akan membuat wanita tua yang mati itu menderita. Jacob tak berdaya berkata, Ayah. Kamu berbicara dengannya seperti itu mengapa ini perlu? Jika nanti dia benar-benar berkelahi dengan ibu dan memukulinya dengan baik, saya seorang putra, tidak juga harus menyumbangkan uang untuk usaha? Kamu berani? Elaine dengan tegas berkata, jika wanita tua yang sudah mati ini memiliki kekurangan, Anda tidak boleh menghabiskan 1 sen pun. Setelah mengatakan itu, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, cepat dan mengemudi, aku ingin pergi jalan-jalan. Jacob menyalakan mobil dan bergerak maju tanpa penundaan. 2 set villa mendapatkan kembali ketenangan mereka. Di teras lantai 2 villa A05, Charlie dan Claire menyaksikan Rolls-Royce Jacob perlahan-lahan menghilang di tikungan. Claire menggosok pelipisnya dan berkata tanpa daya, bibi tertua kembali, aku khawatir itu akan menjadi ayam dan anjing lagi di masa depan. Charlie tertawa, tidak apa-apa, saya melihat sikap Horiah terhadap ibu cukup ramah, bahkan sedikit menyanjung. Ya, Claire mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sedih, yang paling aku khawatirkan sekarang adalah ibu dan dia akan bercampur lagi. Jika mereka berdua bersatu melawan nenek lagi, maka pasti tidak akan ada perdamaian di masa depan. Bab 3903. Charlie tersenyum tipis dan berkata, saya pikir Anda tidak perlu khawatir tentang ini, ibumu benar, wanita tua itu sekarang tidak punya uang dan kekuasaan. Dalam semua aspek, tidak mungkin menjadi saingan Horiah. Hari-hari wanita tua itu di masa depan saya khawatir akan semakin sengsara. Claire menghela nafas dan meratap, paman tertua dan keluarga serta nenek mereka, kapan akan lebih baik? Charlie berkata dengan santai, istri, kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga mereka, setidaknya mereka pasti tidak akan mencari kita untuk mengganggu kita lagi, jika mereka ingin bertarung di dalam sarang, biarkan mereka bertarung. Claire mengangguk dengan ekspresi sedih dan berbalik dengan Charlie untuk kembali ke kamar. Di malam hari, Claire sudah tertidur,
sementara Charlie masih berbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana dia harus menghadapi Zanfeyer itu. Meskipun dia tahu bahwa dia ada di sini untuk pil peremajaan, Charlie belum menemukan identitas aslinya, jadi dia kurang lebih tidak yakin. Sebab, dia belum memastikan apakah Zanfeyer ini, bagi dirinya dan keluarganya di sekitarnya, merupakan ancaman atau bukan. Jika dia hanya ingin menjalin hubungan pribadi yang lebih baik dengannya dan mencoba menengahi melalui hubungan ini, maka meskipun orang ini memiliki hati yang dalam, tetapi setidaknya tidak ada yang agresif, dan tentu saja tidak ada bahaya. Namun, jika dia melihatnya sebagai saluran untuk mendapatkan pil peremajaan, dan bahkan akan berusaha mendapatkannya darinya dengan cara apapun, maka ancamannya terhadap keluarganya akan menjadi sangat besar. Bagaimanapun, dia memiliki seniman bela diri bintang 6 di sisinya. Melihat seluruh Bukit Aurous, tidak ada yang cocok untuk seniman bela diri bintang 6 itu kecuali dirinya sendiri. Bahkan bagi para komandan front yang ditinggalkan oleh Joseph, yang terkuat hanyalah seorang komandan bintang 5, atau seniman bela diri bintang 5. Di jalur bela diri, kesenjangan antara setiap level adalah jurang yang tidak dapat diatasi, jadi di depan seniman bela diri bintang 6, seniman bela diri bintang 5 tidak memiliki peluang untuk menang. Karena itu, dia merasa bahwa sebelum menentukan apakah Zanfeyer adalah musuh atau teman, tugas pertama adalah menemukan cara untuk mengendalikan seniman bela diri bintang 6 di sampingnya. Zanfeyer ini tidak suka memulai dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian saya akan mulai dengan orang-orang di sekitarnya. Selama ancaman seniman bela diri bintang 6 dinetralisir, Zanfeyer, bahkan jika dia adalah musuh, tidak cukup untuk ditakuti. Ketika saatnya tiba, karena dia ingin memainkan permainan kucing dan tikus ini, maka dia juga bisa terus bermain dengannya. Jadi, dia mengirim pesan ke Leon, memintanya untuk mengetahui informasi semua orang yang menemani Zanfeyer ketika dia memasuki negara itu. Adapun bagaimana cara memastikan identitas aslinya, dia memutuskan untuk mencoba sistem intelijen front Cataclysmic setelah dia mendapat informasi. Sementara itu, Shangri-La Hotel di Aurous Hill. Smith, yang telah kehilangan 10 pon dalam beberapa hari, berjalan ke pintu hotel dengan cara yang acak-acakan. Hari-hari ini belum bisa bertemu dengan Liang, sehingga seluruh kepribadiannya hancur. Pil GX Renewing tindak lanjut putra telah menjadi semakin sedikit, dan kemudian tidak dapat memperoleh obatnya, putranya akan menghadapi situasi penghentian obat. Smith tentu saja tidak ingin putranya berhenti minum obat, jadi dia menelepon Liang hari demi hari, dan bahkan mengirim sejumlah email online ke kotak surat resmi GX Pharmaceuticals. Semua dengan nada rendah hati, meminta pertemuan dengan Liang, tetapi semua pesan tenggelam ke laut, dan tidak ada yang menerimanya. Kepala Departemen Intelijen juga sama cemasnya. Dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang petugas intelijen yang hilang, tetapi ada banyak lagi yang menghilang tepat di bawah hidungnya. Tidak ada pilihan selain menghentikan sementara semua aktivitas agen. Smith malam ini awalnya dimaksudkan untuk pergi ke GX Pharmaceuticals untuk mencoba peruntungannya lagi, tetapi juga untuk membiarkan Liang melihat ketulusannya. Namun tak disangka, asisten Stella tiba-tiba memanggilnya. Nona keluarga Fei memiliki sesuatu untuk dilihatnya. Smith tidak berani menyinggung Stella, jadi dia hanya bisa menutup telepon dan kemudian segera datang ke janji. Ketika dia tiba di pintu kamar presiden tempat Stella berada, pengawal pribadinya, Tony, berdiri tak bergerak di luar pintu. Bab 3904. Smith berjalan ke arahnya, tersenyum, dan berkata, "Halo, saya di sini untuk melihat Nona Fei." Tony hanya menatapnya dari atas ke bawah, lalu mengangguk dan berkata, "Nona sedang menunggu Anda di dalam, silakan masuk." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mendorong pintu kamar. Smith terkejut dan bertanya, "Apakah kamu tidak ingin melakukan penggeledahan badan atau pemeriksaan keamanan atau semacamnya?" "Tidak dibutuhkan." Tony berkata dengan lembut, "Saya tahu Anda tidak membawa senjata apapun." Smith mengangkat bahunya, "Oke, kalau begitu aku masuk." Setelah mengatakan itu, dia langsung masuk. Saat ini, di Presidential Suite, yang memiliki ruang tamu hampir 100 meter persegi, Martina sedang duduk di sofa sambil membalik-balik informasi. Dia melihat Smith masuk, buru-buru berkata, "Tuan." Smith, tolong duduk sebentar, wanita itu sedang berganti pakaian. "Oke." Smith mengangguk,
duduk di satu sofa, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Chen, saya ingin tahu apa yang diminta Nona Fei untuk saya lakukan di sini." Martina berkata, "Nyonya ingin bertanya kepada Anda tentang seseorang, dan orang ini mungkin juga seseorang yang Anda cari. Apakah begitu?" Smith terkejut dan bertanya, "Siapa itu?" Martina berkata, "Wanita itu secara alami akan memberitahu Anda nanti." "Oke." Smith mengangguk dan bersalah karena bergumam di dalam hatinya. Pada saat itu, Stella, yang mengenakan gaun putih dengan sarung tersampir di bahunya, keluar dari ruang dalam dan, melihat Smith duduk di ruang tamu, berkata dengan santai, "Tuan, Smith ada di sini." Smith buru-buru berdiri dan berkata dengan sangat hormat, "Halo, Nona Fei." Stella mengangguk dan berkata dengan santai, "Silakan duduk, tidak perlu terlalu sopan." Baru kemudian Smith duduk kembali. Stella duduk di seberangnya dan bertanya dengan penuh minat, "Omong-omong, Tuan Smith, bagaimana kabarmu?" Smith berkata dengan canggung, "Ada sedikit kemajuan. Liang Jiex Pharmaceutical enggan menemui saya." Stella mengangguk dan bertanya kepadanya, "Pil pembaruan Jiex itu, apakah efek obatnya benar-benar ajaib?" "Fantastis." Smith berbicara tanpa berpikir, "Obat melawan kanker ini seperti menuangkan air aluminium rebus ke sarang semut, di mana hujan turun, semut tidak ketinggalan." Stella bertanya kepadanya, "Bisakah itu menyembuhkan kanker sepenuhnya?" Smith berkata, "Kami belum melihat pasien kanker yang sebenarnya disembuhkan dengan obat ini, tetapi sesuai dengan data kekuatan obat yang kami miliki sekarang. Jika terus meminum obat ini akan dapat terus membunuh sel kanker di dalam tubuh, dan obat tersebut tidak akan berkurang sedikit pun efektivitasnya dengan bertambahnya penggunaan. Jadi menurut proyeksi model yang kami ketahui, selama obatnya cukup, pasien pasti bisa sembuh." Berbicara tentang ini, Smith menghela nafas. "Saya dapat mengatakan ini, jika obat ini diluncurkan secara resmi dan tidak terbatas persediaannya, maka semua pengobatan kanker sebelumnya di dunia akan menjadi masa lalu, karena tidak ada obat atau jenis apapun." "Pengobatan, lebih baik dari itu?" Stella terkejut dan bertanya, "Bagaimana dengan ruang pasar obat ini? Seberapa besar itu bisa?" Smith memikirkannya dan berkata dengan serius, "Biaya global tahunan untuk pengobatan kanker adalah sekitar 6 hingga 800 miliar dolar, di mana obat-obatan mencapai lebih dari 200 miliar dolar. Jika JX Renewing Pill dipasok dalam jumlah yang tidak terbatas, maka akan mencapai monopoli setidaknya setengah dari pangsa pasar, dan setengah sisanya, pasien yang seharusnya tidak mampu membeli pil ini hanya dapat dipaksa untuk memilih pengobatan sebelumnya. Pilihan." Stella tidak bisa tidak berpikir, jika itu masalahnya, maka saya khawatir laba bersih tahunan JX Pharmaceutical akan menembus 100 miliar dolar. Jika sebuah perusahaan yang laba tahunannya melebihi 100 miliar dolar go public, maka nilai pasar perusahaan itu, setidaknya 10 kali lipat dari laba tahunan, itu 1 triliun dolar. Apalagi jika konsep JX Pharmaceutical cukup baru dan posisi monopolinya cukup kokoh, nilai pasarnya akan terus naik, dan mungkin akan melampaui Apple dan menjadi perusahaan nilai pasar tertinggi di dunia. Memikirkan hal ini, dia penasaran apakah Charlie adalah pemilik di balik JX Pharmaceuticals atau bukan. Jadi, dia mengambil komputer tablet dari tangan Martina, membuka foto Charlie yang dicegat dari perekam mobil, menyerahkannya kepada Smith, dan bertanya, "Pak Smith, Direktur JX Pharmaceuticals, yang bertemu dengan Anda, apakah ini orangnya?" Bab 3905. Pertama kali Smith melihat foto itu, dia langsung mengenali Charlie. Dia berseru dengan gembira, "Itu dia Direktur JX Pharmaceuticals Wade." Setelah mengatakan itu, dia tidak sabar untuk bertanya, "Nona Fei, bagaimana Anda mendapatkan foto sutradara Wade ini? Apakah Anda mengenalnya? Bisakah Anda membantu saya untuk memperkenalkan? Tolong." Pada saat ini, Smith merasa seperti akan tenggelam ketika dia akhirnya mengambil sedotan lagi. Tidak bisa melihat Liang, tidak bisa mendapatkan JX Renewing Pill, seluruh emosinya hampir diambang kehancuran. Dia juga mencoba mencari cara untuk menemukan sutradara Wade ini, bagaimanapun, dalam kesannya, sutradara Wade ini tampaknya cukup berguna. Karena, pada awalnya, kumpulan JX Renewing Pills, sutradara Wade inilah yang memberikannya kepadanya. Namun, ketika Charlie bertemu dengannya hari itu, dia tidak meninggalkan informasi identitas apapun. Karena itu, Smith bahkan tidak tahu siapa nama Charlie,
apalagi bagaimana dia bisa menemukannya. Sekarang ketika dia melihat Stella memiliki foto Charlie, dia secara alami bersemangat. Pertama kali dia melihatnya, dia berpikir, memang benar apa yang saya harapkan, bahwa Charlie bukan hanya Master Wade yang dikagumi oleh semua orang di Aurous Hill. Tapi dia juga pemilik sebenarnya dari pil permajaan. Selain itu, dia bahkan pemilik di balik layar JX Pharmaceutical. Memikirkan hal ini, Stella juga tidak bisa tidak menghitung kekuatan dan nilai Charlie. Pil permajaan, satu bernilai 10 miliar dolar, tidak ada yang tahu berapa banyak yang dimilikinya. Di JX Farmasi, sekarang ada 2 obat yang umum digunakan dengan potensi ledakan penjualan. Pil permajaan JX adalah keajaiban di bidang medis. Jika Anda benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas produksi, nilai pasar obat-obatan JX dapat dengan mudah menembus triliunan dolar adalah sasaran empuk. Menurut tren ini, Charlie sendiri berpeluang menjadi yang keempat setelah 3 keluarga papan atas dunia. Semakin banyak kasusnya, semakin Stella tidak bisa mengetahuinya. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, aku benar-benar tidak mengerti, Charlie memiliki kekuatan yang begitu besar, mengapa dia harus mengundurkan diri ke Aurous Hill City yang kecil ini. Selain itu, dia bersedia menjadi menantu yang berlebihan dalam keluarga kecil, tidak pernah terdengar, putus asa. Mungkinkah istrinya benar-benar memiliki semacam kekuatan sihir yang luar biasa? Pada saat Stella berpikir, Smith melihat bahwa dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan tidak sabar untuk bertanya. Nona Faye, Tuan Wade ini adalah masalah hidup anak saya. Jika Anda tahu petunjuk, bisakah Anda juga meminta beberapa? Stella kembali sadar, menatapnya, dan berbicara, Tuan. Smith, Anda adalah kepala FDA, jadi jika saya benar, Anda datang ke Aurous Hill untuk menemukan JX Pharmaceuticals. Seharusnya tidak sesederhana meminta obat untuk putramu, kan? Smith berkata jujur, Nona Faye, kali ini, selain meminta obat, saya juga berharap untuk bernegosiasi dengan JX Pharmaceuticals untuk memasuki pasar as untuk penjualan JX Renewing Pills, bagi pasien kanker domestik untuk mendapatkan obat khusus ini. Nona Faye, tolong bantu saya untuk membuat janji dengan Tuan Wade ini. Stella dengan tidak berdaya berkata, Tuan Smith, saat ini saya sendiri memiliki hal-hal yang sangat penting untuk ditanyakan kepadanya, dan belum menemukan pintunya, jadi dalam hal ini, saya mungkin tidak dapat membantu Anda. Ketika Smith mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Nona Faye, apakah Anda juga ingin meminta JX Renewing Pill? Stella berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, semacam. Smith menghela nafas dan berkata dalam suasana hati yang agak tertekan, jika bahkan Nona Faye kesulitan menemukan pintu, maka saya khawatir itu akan lebih sulit bagi saya. Stella mengangguk dan berkata, dalam hal ini, mari kita bekerja sama, jika saya dapat menemukan pintu dan menyelesaikan klaim saya sendiri, saya pasti akan menemukan cara untuk membantu Anda memperjuangkan pil daur ulang JX.